Jangan apatis dengan politik. Kita harus peduli dengan politik dan harus mencari tahu tentang perpolitikan ini. Ya. Jadi kita sebagai anak muda harus peduli dan memilih orang-orang terbaik. Berpolitik itu diantara dengan cara mengusung orang-orang baik untuk masuk ke kekuasaan sebanyak mungkin ya. Sebab kalau kekuasaan sudah dipimpin oleh orang-orang soleh, maka output hasilnya juga akan soleh. Tapi sebaliknya ya, kalau gedung parlemen, jabatan eksekutif ya, dipegang oleh orang-orang yang benar, maka efek juga sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Oke, bismillah, kita ketemu lagi di Ngobrol Bareng Ustadz. Nah, alhamdulillah nih, hari ini, sore ini kita ngobrol nggak cuma ke satu Ustadz, tapi dua Ustadz sekaligus. Assalamualaikum Ustadz Happy. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Ustadz kabir-kabir nih, Masya Allah, aneh doang yang kebalik nih. Nah, ini masih kita baru lewat kontestasi politik Ustadz, yang cukup besar di Indonesia. Nah, alhamdulillah pemilu sudah selesai ya, dan alhamdulillah tidak terjadi, alhamdulillah ya, damai ya, walaupun ya namanya politiknya panas-panas lah antara kubu 1, 2, 3 gitu kan, gesek-gesekan gitu biasa. Cuman ada isu yang kemarin tuh sempat ya dimainkan oleh beberapa buzzer dari kubu-kubu tertentu, bahwa ini tentang isu politik identitas. Jadi selalu dikaitkan dengan beberapa paslon tertentu, padahal politik identitas ini sebenarnya kalau bahasa kasar itu dimainkan oleh semua paslon gitu. Karena ibaratnya gini lah, ya kan pasti semua paslon kalau misalnya nyalon, mau presiden, capres, cawapres, ataupun caleg, itu kalau udah maju pasti tiba-tiba fotonya pakai peci. Yang tidak pakai jilbab biasa. Nah, lalu ada beberapa isu yang akhirnya menarasikan bahwa ya politik aja, agama aja, jangan menyatukan antara agama dan politik. Nah, dan ya apalagi Islam gitu ya. Nah, narasi itu yang dibawa akhirnya seolah-olah bahwa Islam itu harus dijauhkan dari politik. Nah, gimana tanggapan Ustadz Happy dan Ustadz Samsam nih terkait antara politik dan agama? Ya, saya kira wacana pemikiran seperti itu bukan sekarang saja ya, dari dulu. Yang kita kenal dengan pemikiran sekularisme ya. Dan kalau kita kilas balik jauh ke belakang, justru puncaknya itu ya 100 tahun lalu ketika runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani ya, 3 Maret 1924. Baru lewat beberapa hari yang lalu dari 100 tahunnya gitu ya. Nah, memisahkan antara agama dengan politik. Yang ini sebenarnya domainnya orang-orang barat. Jadi orang-orang barat itu kalau kita telusuri, mereka berusaha untuk memisahkan itu karena menurut mereka antara agama dan politik itu harus dipisahkan ya. Sebab ini panjang ya, tapi poinnya bahwa berawal dari bagaimana pemikiran agama yang salah itu ya, mengekang kebebasan berpolitik. Nah, daripada berantem maka dipisahkan. Tapi dalam Islam enggak. Nah, jadi dalam Islam agama itu dia harus mewarnai semua sendi kehidupan kita. Ya. Dari bisnis, ya, kemudian dari masalah budayaan, ya, masalah keluarga, pernikahan, ya, termasuk juga masalah politik. Jadi beragama itu ya tentu saja bukan hanya di masjid gitu ya, bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah, tapi harus masuk dalam segenap sendi-sendi kehidupan, termasuk ketika kita berpolitik. Nah, jika tidak, maka politik kita akan kehilangan etika. Nah, karena nggak ada aturan lagi. Siapa yang bisa ngatur kehidupan politika kalau tidak salah satu dari agama tadi. Betul. Gimana menurut Sam? Iya, ada yang menarik ya dari salah satu pernyataan Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau pernah mengatakan sesungguhnya Allah akan menghilangkan kemunkaran itu dengan kekuasaan. Yang tidak bisa dihilangkan itu dengan Al-Quran. Nah, ini bermakna satu hal bahwa kalau kita sebagai ustadz nih hanya berceramah
dilarang minum minuman keras, Hmm. dilarang pakai narkoba, Hmm. dilarang misalkan harus berpakaian sopan dan Hmm. seterusnya. Hmm. Itu hanya sebatas ya Penyeruan. sifatnya penyeruan, ajakan, himbauan. Hmm. Tapi kalau sudah masuk ranah kekuasaan, Ya, itu kan kekuasaan itu bisa memaksa. betul. Nah, Jadi rule tadi. sementara kalau kita sebagai pengajar agama, ustadz, kiai, sifatnya hanya fatwa, himbauan. Betul, Dan betul, itu betul. tidak mengikat kan. Betul, betul. Sementara kalau kekuasaan itu sangat mengikat. Maka tidak mungkin antara agama dengan politik ini bisa dipisahkan. Ya kecuali tadi orang-orang yang berfaham sekuler ya. Ya. Sekuler kan artinya fasluddin anil hayat. Memisahkan antara urusan kehidupan, urusan agama dengan urusan kehidupan. Dan itu memang yang tadi disebutkan Ustadz Happy terjadi oleh pemikirannya orang Barat. Mereka ingin memisahkan karena agama mereka, mohon maaf itu tidak sesuai dengan politik gitu kan. Bahkan agama kadang mengekang politik, bahkan sains dan seterusnya. Sementara umat Islam ini justru kalau meninggalkan agama, justru mereka ada pernyataan menarik dari kalau tidak salah ini pernyataannya Malik bin Nabi. Beliau pernah mengatakan satu peradaban ini akan dibangun, akan naik ketika yang menjadi dasar peradabannya adalah iman. Ya, adalah iman karena dasar agama kita sebagai muslim tentunya. Dan peradaban ini akan stagnan ketika yang menjadi dasar peradabannya adalah logika. Ya, dan satu peradaban akan runtuh hancur bahkan ketika yang menjadi dasar peradabannya adalah hawa nafsu. Kita belajar dari keruntuhan bagaimana Andalusia itu, Spanyol dan Portugal sekarang runtuh, bukan hanya karena serangan dari luar, faktor eksternal, tapi juga ternyata ada faktor internal. Ketika mereka, mereka muslim, mereka saudara kita muslim gitu. Tapi mereka dasarnya ketika membangun sebuah negara itu bukan lagi karena iman, tapi sudah karena, mohon maaf, karena hawa nafsu. Hingga terjadi perpecahan, terjadi peperangan, bahkan meminta pertolongan berkoalisi dengan musuh-musuh Islam itu sendiri. Nah ini yang berbahaya kalau kemudian kita sebagai kaum muslimin ya dijauhkan dari politik itu sendiri. Dan kalau kita bicara tentang politik identitas, ya politik itu harus ada identitasnya. Pemimpin itu harus jelas identitasnya. Betul. Jangan sampai nanti abu-abu gitu. Betul. Saya tidak sepakat kalau ada orang, saya tidak sepakat dengan politik identitas. Ya justru ya tadi antum bilang kalau orang nyalek tiba-tiba pakai peci. Tiba-tiba pakai jilbab gitu kan. Yang sebelumnya nggak pernah. Yang sebelumnya nggak pernah. Atau gitu. tiba-tiba muncul di azan. Betul. Nah, dan saya kira kalau kita runut ke definisi awal politik itu dalam terminologi Islam kan biasanya dikaitkan dengan as-siyasah gitu ya. Jadi politik itulah siasah. Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum kata Rasul. Jadi Bani Israel itu dipimpinnya oleh para nabi mereka. Jadi nabi sekaligus pemimpin. Seperti Nabi Daud alaihissalam, dia nabi, tapi dia juga sebagai seorang pemimpin. Artinya nabi pun berpolitik ya. Berpolitik. Ya. Bahkan dia yang mempolitiki umatnya gitu kan. Itu jauh ke belakang. Di ujung sana gitu kan, di kita Rasulullah, beliau sebagai seorang nabi, utusan Allah yang mengajarkan agama, ya, dakwah dan nilai-nilai kebaikan serta ibadah. Tapi pada saat yang sama beliau juga politikus gitu kan. Beliau juga yang memimpin perang, memimpin negara, mengatur sebuah masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa memisahkan antara kedua hal ini? Bahkan di era Al-Khulafaur Rasyidin itu, ya siapa panglimanya maka dia imamnya, ya, walaupun dia baru masuk Islam. Misalnya pernah Rasulullah mengutus Amr ibn al-As ke kabilah Bani Qura'ah ya, selepas perang Mu'tah dalam sebuah peristiwa dengan perang Zatul Salasil. Amr bin al-As waktu itu usia keislamannya itu baru 3 bulan. Tapi karena di panglima begitu azan, dia yang imam gitu kan. Dia yang imam walaupun newbie nih. Newbie. Satu newbie, yang kedua dalam riwayat itu katakan bahkan dia pun waktu itu junub. Ya, dan nggak bisa pakai air karena dingin, dia tayamum. Ya, sudahlah baru masuk Islam, tayamum gitu kan. Tapi udah ngerti fikih gitu ya. Itu ngerti fikih dia artinya. Nah, yang dipimpin siapa? Yang makmumnya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Umar bin Khattab dan senior yang lainnya gitu kan. Tapi karena dia adalah panglimanya, dia jadi imam, jadi pemimpin agama juga ya. Dan demikian juga dengan yang lainnya ketika mereka pimpin sebuah wilayah, Abu Musa al-Asy'ari dia jadi imam ya.
ketika misalnya siapa lagi Sa'd bin Waqqas berada di Kufah, dia jadi imam. Jadi mereka tidak pernah memisahkan mana politik dan mana agama, itu satu paket. Ketika sebuah politik misalnya tidak dilandasi dengan akhlak, nilai-nilai Islam, ya dia akan tidak punya etika gitu ya. Dan sebaliknya ketika agama dilepas dengan politik, dia tidak punya kekuatan. Ya. Anda pernah dapat quote, Anda lupa dari siapa. Intinya bahwa kalau nggak salah gini, Barat itu maju ketika memisahkan agama dan politik, agama dan kehidupan ya, intinya, dengan bisnis, dengan sains, dengan politik dan sebagainya. Nah, tetapi Timur itu baru bisa maju kalau dia menyatukan antara agama dan unsur kehidupan kayak misalnya politik, bisnis dan sebagainya. Nah, mungkin bisa jadi benar, maksudnya Timur itu maksudnya agama itu Islam maksudnya ya. Jadi mungkin itu bisa juga dibuktikan dari sejarah ya, kayak kebesaran Turki Utsmani, kekhilafahan Islam itu kan ketika Islam menguasai peradaban, majulah semuanya gitu. Tapi ketika Barat itu maju, mereka harus berpisah dulu, memisahkan antara agama dan sisi-sisi kehidupan lain. Itu gitu. mungkin dimulai dari kesalahan berpikir sebagian kita bahwa yang dimaksud dengan politik itu adalah ikut pemilu, jadi pimpinan partai, nyalek. Jadi hanya sebatas itu gitu kan. Padahal politik itu sangat luas. Ketika kita hidup di sebuah RT dan harus menentukan ketua RT-nya siapa. Itu ada politik. Itu politik gitu kan, mau tidak mau ya. Jadi ada orang yang saya nggak mau ikut politik, tapi pada saat yang sama dia dicalonkan sebagai ketua RT dan pengen menang gitu kan. Dia sudah berpolitik. Iya, bahkan di dalam rumah tangga sendiri saya sudah sampaikan, sadar atau tidak sadar kita sudah berpolitik. Misalnya rumah tangga. Saya punya anak 5. Betul. Pas liburan misalnya kita diskusi pengen kemana. Ya, yang satu pengen renang, yang satu pengen ke Jogja, yang satu pengen, tapi saya pengen pulang kampung gitu kan. Bagaimana saya mengarahkan anak-anak ini ya? Ya, saya akan ngobrol dengan istri saya gitu kan. Kita arahkan istri, dia setuju, begitu kita diskusi pulang kampung. Betul. Jadi saya sedang mempolitikkan anak. Ya. Berarti gini Sat ya, ada kan kecenderungan gini Sat, anak muda di Indonesia lah, itu kan apatis dengan politik ya. Jadi kayak gak suka kita bahas politik, padahal pada faktanya mereka sedang berbicara tentang politik. Bicara politik gitu. Tapi ngobrolin politik seru, tapi giliran misalnya politik praktis kayak misalnya entah pemilu, nyoblos atau apa, mereka apatis. Nah itu gimana Sat? Solusinya atau apa gitu? Iya, saya kira disinilah pentingnya pendidikan politik tadi itu. Jadi kita harus memberikan kesadaran kepada umat, kepada masyarakat. Dan ini yang PR. Apalagi kemudian ada ungkapan tidak boleh ngomong politik di masjid, tidak boleh ngomong politik di kampus. Saya dosen di sebuah kampus gitu kan. Salah satu mata kuliahnya, pertemuan terakhir itu adalah sistem politik Islam. Saya sampaikan teman-teman, kita akan ngomong politik. Bedakan antara ngomong politik dengan kampanye, saya bilang. Kampanye di lembaga pendidikan, di sekolah, di masjid nggak boleh. Tapi kalau ngomongin politik, kampanye politik itu mata kuliahnya judulnya itu sistem politik Islam kok. Kita akan ngomong politik juga. Iya. Gimana nggak bahas politik orang itu. Mata kuliahnya itu sistem politik Islam. Mau tidak mau ya. Jadi bedakan, kita kampanye gitu kan. Ini kampus, sesuatu yang netral ya. Tapi ngomong politik itu harus. Siap. Masya Allah. Ustaz Samsul gimana Ustaz? Yang sering berinteraksi nih dengan anak muda. Iya, dalam berpolitik kan harusnya kita gak baperan ya. Banyak orang kalau berpolitik itu betul setiap orang harus punya pandangan pilihan politik harus dengan tentu saya milih si A misalkan karena alasannya A, B, C dan seterusnya. Ya, saya milih si B karena A, B, C dan seterusnya. Nah, realitas di kita kadang-kadang kalau misalkan berbeda pandangan politik seakan-akan itu dibawa perbedaan atau permusuhan itu dalam urusan personal pribadi. Padahal kan harusnya jangan. Benar. Kita beradu argumen. Saya masih ingat waktu zaman-zaman di kampus dulu dengan teman-teman misalkan di BEM atau di organisasi dan sebagainya. Itu beda pandangan hanya sebatas di forum. Di forum aja. Kalau di luar ya udah, betul kita salaman, bisa ngopi bareng. Itu yang harusnya dibangun. Benar. Nah, di kita kadang-kadang perbedaan pandangan itu tidak kemudian dibawa ke ranah pribadi. Harusnya kan jangan seperti itu. Betul. Dan memang ya kita sebagai anak muda jangan antipati terhadap politik, justru harus melek terhadap politik. Karena biasanya politik itu kalau kita antipati, ya kita jadi korban politik biasanya. Betul. Ya berapa banyak
orang yang menjadi korban daripada kekuasaan karena dia tidak peduli dengan kekuasaan itu sendiri. Iya. Padahal sebetulnya ya tadi sebagaimana Ustadz Happy bilang, berumah tangga pun kan itu berpolitik. Betul. Pemilihan ketua DKM itu politik juga itu. Betul. Ada politiknya. Betul. RT, maka nggak bisa kita lepas sama sekali dari yang namanya politik atau alergi dengan politik. Nggak bisa. Betul. Makanya para ulama kan banyak juga nulis buku-buku tentang politik ya. Ada As-Siyasah Syar'iyyah, ada Al-Ahkamus Sultaniyah, dan sekian banyak buku politik yang lainnya gitu. Ini membuktikan bahwa agama kita punya perhatian terhadap politik, justru tidak menjauhkan dengan politik itu. Iya. Karena memang ya sebenci-bencinya ibaratnya gini lah Ustaz ya. Nggak sukanya kita dengan para politikus ya. Tapi tetap kan maksudnya seapatis apapun kita, kebijakan-kebijakan yang kita rasakan itu kan adalah kebijakan-kebijakan politik. Betul. Kayak sekarang contohnya harga beras naik gitu kan, Betul. terus harga bensin, sembako apapun. Nah, itu kan hasil dari kebijakan politik yang mau nggak mau. Skincare juga naik. Skincare juga naik. Betul. Iya, perawatan wajah ya. Nah, tapi saat kalau misalnya bahas dari sisi roh nih Ustaz Happy, misalnya ada nggak sih anak-anak muda nih zaman Rasul atau di zaman nabi-nabi yang lain yang itu punya peran politik dan peran politik itu luar biasa? Ya jelas banyak ya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya nambahin mengerucutkan tadi bahwa perbedaan politik itu satu hal yang niscaya, nggak mungkin bisa dihindari dan itu biasa ya. Jadi perbedaan dalam pandangan fikih saja yang menghajarkan sah dan tidak sah sebuah ibadah itu boleh. Ya. Kan bersuntan kuda laki-laki perempuan itu kan urusannya apa? Batal dan tidak batal wudhu. Itu aja boleh kita berbeda pendapat. Ya. Apalagi beda pilihan. Itu aja nggak boleh baperan ya? Iya, apalagi ini beda pilihan presiden yang belum tentu pilihan kita sekarang 5 tahun kemudian benar gitu Iya, kan. Ini kan benar. harus betul-betul legowo. Bisa jadi salah antar 5 tahun Bisa ke depan salah, kita ya. pilih. Atau bisa benar. Nah, keterlibatan para sahabat di dunia politik di masa Nabi saya kira sangat-sangat jelas gitu ya. Baik dalam memberikan usulan kepada Rasulullah SAW ya. Misalnya Salman Al-Farisi misalnya ketika beliau mengusulkan menggali parit dalam perang Khandaq ya, atau keterlibatan para sahabat dalam serial peperangan di masa Nabi, bahkan mereka kalaulah perang kekuasaan itu bagian dari politik gitu kan, maka mereka puasa aja tetap peduli dengan itu. Tengoklah perang Badar, nggak mentang-mentang puasa kemudian kita istirahat dulu kan, gitu kan. Atau Fathu Makkah, mentang-mentang Ramadan kita jangan jalan dulu, nggak, mereka terus bergerak. Ini menunjukkan betapa keterlibatan Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat dalam dunia politik itu tidak bisa dihindari. Mereka terlibat langsung ya, dimulai bahkan sosok-sosok sekali Abu Bakar Siddiq sampai junior semisal Abdullah bin Abbas ketika dia ikut melobi sampai akhirnya 2000 orang Khawarij kemudian bersyahadat ulang dalam tanda kutipnya, kembali bertaubat gitu kan. Itu kan kalau tidak ikut campur Abdullah bin Abbas dengan kemampuan debatnya gitu, itu mustahil gitu kan. Jadi masing-masing mereka punya, kalau Khalid dengan pedangnya menaklukkan musuh, maka Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dengan kata-katanya gitu kan. Nah, ini keterlibatan mereka dari dalam dunia politik ya. Saya kira itu. Nah, mungkin terakhir ada pesan nggak buat anak muda mungkin dari Ustaz Samsam dulu? Ya, terkait dengan politik ini. Jangan apatis dengan politik. Kita harus peduli dengan politik dan harus ya mencari tahu tentang perpolitikan ini ya. Jadi kita sebagai anak muda harus peduli dan memilih orang-orang terbaik. Ya, kalau banyak kan orang bilang gini, politikus itu busuk semua. Jadi kita memilih orang yang madorotnya paling kecil katanya gitu. Padahal ternyata masih banyak juga orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang ya secara pemahaman keagamaannya, pengamalannya juga bagus, dan itu yang layak harus kita pilih. Jadi kalau kita memilih orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang kuat secara akhlaknya, ya insya Allah mereka pun nanti ketika ada kebijakan, itu kebijakan yang tidak melanggar syariat gitu. Jadi harus memilih itu, kalau saya punya pendapat, memilih buat kita wajib. Karena itu kesaksian kita di hadapan Allah untuk mengangkat pemimpin. Kita melakukan perjalanan hanya 3 orang pun wajib mengangkat pemimpin. Betul. Gimana dengan satu wilayah? Ya, 278 juta penduduk. Iya. Betul. Nah, itu maka buat anak muda jangan antipati, ya silakan pilih pemimpin yang terbaik. Ya, begitu kurang lebih. Ustaz Happy
Jadi yang dimaksud dengan politik itu tadi saya ulang lagi, bukan hanya harus ikut pada pemilu saja. Ya, bukan hanya waktu pemilu, bukan hanya harus jadi caleg atau pimpinan partai. Berpolitik itu diantara dengan cara mengusung orang-orang baik untuk masuk kekuasaan sebanyak mungkin ya. Sebab kalau kekuasaan sudah dipimpin oleh orang-orang soleh, maka output hasilnya juga akan soleh. Tapi sebaliknya ya, kalau gedung parlemen, jabatan eksekutif ya, dipegang oleh orang-orang yang benar, maka efek juga sangat besar. Jadi teman-teman anak muda ya, dari awal, dari sekolah SMA mungkin ya, aktiflah di dunia politik. Misalnya dengan cara apa? Lewat aktif di berbagai organisasi. Nah, jadi organisasi itu akan melatih kita mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, menyampaikan apa yang kita miliki. Nggak sampai matiin mic segala gitu. Jadi yakinlah kalau suatu saat ada anggota dewan ketika rapat misalnya banting meja, kemudian mengangkat kursi, yakinlah dulu dia nggak pernah berorganisasi. Benar. Nggak biasa beda pendapat ya. Iya, karena nggak biasa berbeda pendapat ya. Maka saya menikmati banget misalnya ketika Pak Amin Rais menjadi ketua MPR atau Pak Hidayat Nur Wahid menjadi ketua MPR, bagaimana dia mengelola pendapat dengan begitu cantik, manis, indah, dan tidak ada tragedi mematikan mic tadi. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi intinya adalah ya kita nggak bisa, ibaratnya nggak melek terhadap politik saja. Itu harus itu realita kehidupan ya. Selama kita hidup di dunia pasti akan terlibat dalam segala macam hal yang kaitannya dengan praktik politik. Dan apapun yang kita pilih gitu, itu akan berpengaruh pada kehidupan kita gitu saja. Mungkin sebagai anak muda mungkin kita harus lebih memperbanyak literasi kali ya. Jadi tidak terlalu mudah. Misalkan kan sekarang nih era sosial media tuh kuat banget, terus banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan atas rasa baper saja, tidak berataskan logika dan sebagainya gitu ya. Makasih banyak ya Sam-Sam, Ustadz Happy udah sharing di sini, alhamdulillah. Dan buat teman-teman semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah literasi kita untuk bisa bisa lebih bijak dalam mengambil putusan-putusan politik dalam kehidupan kita. Itu aja. Syukran Ustadz Sam-Sam, Ustadz Happy, jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi di Ngobrol Bareng Ustadz di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.